فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil pembahasan seputar ta'til dan takyif. Yang ta'til hakikatnya adalah pengingkaran, penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pengingkaran ini terbagi menjadi berapa, Ismail? Terbagi menjadi dua, yaitu ta'til kulli dan ta'til juz'i. Kemudian kita telah masuk juga sekilas tentang at-takyif. Yang hakikat takyif adalah hikayatu kaifiyatis sifah, penghikayatan hakikat kaifiyah suatu sifat. Itu tentang bagaimana suatu sifat. Dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa takyif tidak diperbolehkan, Ilhan? Karena kita tidak diberi ilmu tentangnya. Taib. Sebab ilmu tentang kaifiyah itu jalurnya hanya salah satu dari tiga hal. Apa saja itu, Zakaria? Yang pertama dengan melihat secara langsung. Yang kedua melihat yang semisalnya. Atau yang ketiga khabar sidq yang menjelaskan tentang kaifiyah perkara tersebut. Dan ketiga hal ini semuanya tidak ada terkait dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya pintu untuk mengetahui kaifiyah suatu sifat itu tertutup. Oleh karena itulah kita tidak diperbolehkan untuk berupaya memasukinya. Sekarang kita masuk pada perkara yang keempat yang dilarang dalam penetapan nama-nama maupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tamtsil wa tashbih. At-tamtsil itsbatu mathilin lisyai', wa tashbih itsbatu musyabihin lah. Perhatikan di sini, tamtsil yaitu penetapan sesuatu yang semisal, ya, dengan suatu perkara. Sedangkan tashbih adalah menetapkan sesuatu yang menyerupai suatu perkara. Jadi ada perbedaan tipis antara tamtsil dan tashbih. Yang nanti akan kita bahas. Qala fat-tamtsilu yaqtadil mumatsalah wa hiya al-musawatu min kulli wajhin, wa tashbihu yaqtadil musyabahah wa hiya al-musawatu fi aktsaris sifat.
Maka dari sini kita ketahui tamtsil itu berkonsekuensi adanya mumatsalah, kesamaan persis, keserupaan persis. Karena makna mumatsalah yaitu al-musawah min kulli wajhin, yaitu kesamaan pada semua sisi. Ini tamtsil. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dalam ayatnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, yaitu tidak ada sesuatu pun yang sama pada semua sisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun at-tashbih berkonsekuensi adanya musyabahah, adanya keserupaan, yang itu adalah kesamaan pada mayoritas sifat-sifat, tapi masih ada sisi perbedaan. Taib, ini ketika dibedakan antara tamtsil dan tashbih. Wa qad yutlaqu ahaduhuma 'alal akhar, dan terkadang digunakan salah satu dari keduanya untuk makna yang lain. Dalam artian tamtsil yang bermakna tashbih, tashbih yang bermakna tamtsil. Nah, sehingga tidak perlu kita bingung ketika ditiadakan tashbih. Nah, itu dalam artian la yushbihuhu ahad, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala satupun. Maksudnya adalah sama seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Cuman ungkapan yang lebih bagus yang mana, ikhwan, antara tamtsil dan tashbih ketika dinafikan dari Allah secara mutlak? Yang lebih bagus adalah nafiyut tamtsil atau nafiyul mumatsalah, meniadakan kesamaan antara Allah dan makhluk pada semua sisinya. Karena itulah yang ada dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Sehingga lebih bagus untuk kita menggunakan istilah tamtsil. Qala wal farqu bainahuma wa bainat takyif min wajhain. Sekarang apa perbedaan antara tamtsil dan tashbih dengan takyif? Nah, perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari dua sisi, ikhwan. Ahadihima anna takyif an yahkiya kayfiyat asy-syai' sawa'an kanat mutlaqah am muqayyadah bi syabihin. Yang dimaksud dengan takyif yaitu menghikayatkan kaifiyah suatu hal, ya. Sawa'an kanat mutlaqatan am muqayyadatan bisyabih, sama saja apakah kaifiyah tersebut itu secara mutlaqah dalam artian kaifiyah tertentu, pokoknya ada kaifiyah yang ditetapkan, ataukah dikaitkan dengan adanya penyerupaan. Ini takyif. Karena intinya menetapkan bagaimananya sesuatu. Kalau itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah, berarti menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bagaimananya, kaifiyahnya. Apakah itu secara mutlak dengan kaifiyah yang tidak ada yang serupa dengan apa-apa yang ada pada makhluk, ataukah dikaitkan dengan penyerupaan? Itu masuk takyif. Wa amma tamtsil wa tashbih fayadullani ala kaifiyatin muqayyadah bil mumatsil wal musyabih. Sedangkan tamtsil dan tashbih itu apa? Keduanya menunjukkan penetapan suatu kaifiyah yang dikaitkan dengan adanya mumatsil dan musyabih, sesuatu yang menyamai dan menyerupai. Berarti kalau kita perhatikan di sini,
Sisi mana yang lebih umum antara takyif dan tamtsil? Hudzaifah. Mana yang lebih luas cakupannya, tamtsil atau takyif? Takyif lebih umum. Maka dikatakan oleh Syekh, wa min hadzal wajhi yakunu takyifu a'am. Lianna kulla mumathilin mukayyifin wala aks. Maka dari sisi ini jadilah takyif itu lebih umum cakupannya, lebih luas. Kenapa? Karena berarti takyif itu mencakup penetapan kaifiyah yang tidak ada yang sama satupun, ataupun menetapkan kaifiyah yang ada kesamaan dengan makhluk, yang berarti itu adalah tamtsil atau tashbih. Paham? Berarti dari sini ya, kullu mumathilin mukayyif. Semua orang yang terjatuh dalam mumathil, dalam apa? Penetapan tamtsil, yaitu menyatakan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya, itu berarti dia telah terjatuh dalam takyif. Kullu mumathilin mukayyif. Tidak sebaliknya. Tidak setiap mukayyif itu mumathil. Kenapa? Karena mukayyif itu masuk padanya jenis yang menetapkan kaifiyah, tapi yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dari makhluk-makhluk yang ada. Paham? Ini sisi perbedaan yang pertama. Kemudian tsanihima, yang kedua, anna at-takyifa yakhtassu bis-sifat wa amma at-tamtsila fayakunu fil qadri was-sifati wadzat. Bahwasanya takyif itu khusus pada apa? Pada sifat-sifat, yaitu penetapan bagaimananya suatu sifat. Adapun tamtsil ini, dia bisa tamtsil, penyerupaan, penyamaan dari sisi qadarnya, ya. Qadar yaitu dari sisi keutamaan Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk, atau dari sisi sifat, demikian pula zat. Berarti dari sisi ini ya kawan, perbedaan yang kedua ini mana yang lebih luas? Tentunya tamtsil di sini lebih luas cakupannya. Wa min hadzal wajhi yakunu tamtsilu a'am. Ya, dari sisi ini maka tamtsil berarti lebih luas cakupannya. Kenapa? Lita'alluqihi bidzati was-sifati wal qadar. Karena berkaitan dengan zat Allah ataupun sifat-sifat dan qadar. Berkaitan dengan apa? Kadar, kedudukan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada dua perbedaan ini ya kawan, kesimpulan yang pertama diingat-ingat, kalau dilihat dari sisi ada tidaknya keserupaan, maka takyif lebih luas. Kenapa? Karena takyif itu menetapkan kaifiyah, terkadang ada yang serupa, terkadang tidak. Sedangkan mumathil jelas itu lebih khusus. Adapun dari sisi muta'allaqnya, keterkaitan tamtsil tersebut, tamtsil itu bisa masuk pada cakupan yang lebih luas. Karena bisa menyerupakan zat, menyerupakan sifat, atau menyerupakan qadar. Sedangkan takyif itu khusus pada sifat saja. Baik. Qala thumma inna tashbih alladhi dhalla bihi man dhalla minan nas ala naw'ain. Kemudian penyerupaan ini, tashbih atau tamtsil ini, yang manusia tersesat padanya itu terbagi menjadi dua jenis. Ahadihima tashbihul makhluqi bil khaliq. Jadi tashbih intinya ada dua jenis. Yang pertama penyerupaan makhluk dengan khaliqnya. Jadi menyerupakan makhluk dengan penciptanya. Yang kedua ikhwan wa tsani tashbihul khaliqi bil makhluk. Kebalikannya, menyamakan khaliq yaitu pencipta dengan makhluknya.
Qala fa ma tashbihul makhluqi bil khaliq fa ma'nahu itsbatu syai'in lil makhluq mimma yakhtassu bihi al khaliq min al af'ali wal huquqi was sifat. Adapun yang dimaksud dengan penyerupaan makhluk dengan penciptanya, maka maknanya adalah penetapan sesuatu bagi makhluk berupa hal-hal yang khusus bagi khalik, baik itu berupa perbuatan-perbuatan atau hak-hak ataupun sifat-sifat. Nah, penetapan sesuatu bagi makhluk yang khusus bagi khalik berupa fi'il. Contohnya apa? Perhatikan, al-awwal ka fi'li man asyraka fir rububiyyah mimman za'ama anna ma'allahi khaliqan. Ini menyamakan makhluk dengan pencipta dari sisi perbuatan, seperti perbuatan orang yang menyekutukan Allah pada sisi rububiyah. Dari orang-orang yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Berarti apa? Menetapkan pencipta selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi penciptaan. Adapun penyamaan dari si hak, perhatikan, atsani ka fi'lil musyrikin bi asnamihim, seperti perbuatan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Taib, haitsu za'amu anna laha haqqan fil uluhiyah, di mana mereka meyakini dengan keyakinan batil tentunya bahwasanya berhala-berhala itu punya hak dalam peribadatan. Fa'abaduha ma'allah, sehingga mereka beribadah kepada berhala-berhala itu bersama dengan peribadatan mereka kepada Allah. Jadi syirkun fil uluhiyah itu syirik berupa penyamaan hak makhluk dengan hak Allah. Jadi disamakan, pada makhluk itu diberi hak yang sebenarnya itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Atsalits, yaitu penyamaan dari sisi sifat, ka fi'lil ghulati fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perbuatan orang-orang yang hulu dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ghairihi, atau dalam memuji selain Nabi. Naam. Mithlu qaulil mutanabbi yamdahu Abdullah ibn Yahya al-Bahtari, seperti perkataan mutanabbi yang dia memuji Abdullah bin Yahya al-Bahtari. Perhatikan pujiannya yang melampaui batas. Fakun kama syi'ta ya man la syabiha lahu, wa kaifa syi'ta fama khalqa yudanika. Perhatikan, jadilah engkau sebagaimana engkau inginkan, wahai orang yang tidak ada satupun yang menyerupaimu. Nah, dan jadilah bagaimanapun engkau inginkan, sebab tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamaimu. Ini kan menyerupakan makhluk dengan Allah dari sifat-sifatnya. Kan yang tidak ada yang menyerupai, nah itu adalah kekhususan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan makhluk penyerupaannya sangat banyak dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini perincian tentang penyerupaan makhluk dengan Khaliqnya. Adapun yang kedua, wa amma tashbihul khaliqi bil makhluq fa ma'nahu an yuthbita lillahi ta'ala fi dzatihi aw sifatihi min al khasa'isi mithla ma yuthbatu lil makhluqi min dzalik. Adapun penyerupaan Khalik dengan makhluk maknanya yaitu dia menetapkan bagi Allah pada zatnya atau sifatnya berupa kekhususan-kekhususan yang semisal dengan apa yang ditetapkan bagi makhluk pada kekhususan-kekhususan itu. Jadi
Allah disamakan dengan makhluk. Jadi ditetapkan kekhususan bagi Allah seperti yang ada pada makhluk. Seperti misalnya kaqaulil qaili inna yadayillah mithla atau inna yadayillah mithlu aidil makhluqin. Sungguhnya dua tangan Allah seperti tangan-tangan para makhluk. Dan ini jelas kufur, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, juga wastiwa'ahu ala arsyihi kastiwa'ihim, menyatakan istiwanya Allah, tingginya Allah di atas arsy-Nya seperti istiwanya makhluk di atas singgasananya. Maka tentunya ini penyerupaan yang batil. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, dan kebanyakan ikhwan berkaitan dengan asma wa sifat ketika berbicara tentang nafyut tashbih wa tamtsil, yang dimaksud jenis ini yaitu meniadakan penyamaan Allah dengan makhluknya dari sifat-sifat yang ada. Nah, karena Allah telah tegaskan laisa kamitslihi syai'. Wa qad qila inna awwala man urifa bihadzal naw' Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi wallahu a'lam. Dan dikatakan bahwasanya orang yang pertama kali diketahui terjatuh dalam jenis ini, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Nah, karena memang sudah diketahui ada firqah khusus ikhwan yang akidahnya adalah akidah tashbih atau tamtsil, tapi hanya orang per orang. Tayyib. Dan di antara yang tegas menyamakan Allah dengan makhluknya, ya di antaranya orang ini yang awal-awal diketahui, Hisham bin al-Hakam ar-Rafidhi. Adapun yang menyamakan makhluk dengan Khaliq ikhwan, ini banyak. Orang-orang musyrikin ya banyak menyamakan makhluk dengan Khaliq. Karena kesyirikan intinya adalah mengangkat kedudukan hamba mencapai tingkatan uluhiyah. Nah, sehingga berhala mereka samakan dengan Allah. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka samakan Isa dengan Al-Khaliq. Kalau untuk jenis yang pertama banyak, dan pembahasannya dalam pembahasan tauhid, penyamaan makhluk dengan Khaliq. Adapun yang menjadi inti dan fokus pada pembahasan asma wa sifat biasanya pada jenis yang kedua, yaitu tashbihul khaliq bil makhluk. Maka pahami ini dengan baik. Ini perincian bagus ikhwan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tinggal kita mengulang-ulang dan menggambarkan dalam benak kita. Telah disederhanakan dengan pembagian yang sangat bagus. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Naktahi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta